Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan saya, Israyanto, tim Guru Kukar Pintar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun sumber belajar yang akan kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi tahun 2018. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, setelah kegiatan pembelajaran selesai, kalian diharapkan satu, dapat mengidentifikasi perbedaan teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. 2. Menjelaskan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan masyarakat. Mengapa diperlukan? Karena bahan bakar kendaraan, motor, mobil, atau kapal. Tahukah kamu apa saja yang termasuk BBM? Dari manakah BBM berasal? Apakah BBM dapat menyediakan energi bagi kehidupan manusia sepanjang masa? Apakah ada alternatif sumber energi lain untuk mendukung kehidupan manusia? Apa saja dampak penggunaan bahan bakar minyak secara terus-menerus terhadap lingkungan? Bahan bakar bensin, LPG, batu bara, dan minyak bumi merupakan bahan bakar berbasis fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada di dalam bumi dan tidak dapat diperbarui. Karena untuk memperbaruinya dibutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya. Pernahkah kalian berpikir apabila sumber energi berbasis fosil digunakan secara terus-menerus? Selain keberadaannya sebagai sumber energi berbasis fosil, dalam penggunaannya memiliki dampak terhadap kelestarian bumi. Coba pikirkan, dampak apa saja yang akan muncul akibat penggunaan sumber energi berbasis fosil. Dampak yang paling dapat kita rasakan adalah terjadinya pencemaran atau polusi. Untuk mengurangi dampak pencemaran, kita bisa atau dapat mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Baik, untuk memahami berbagai sumber energi di alam, perhatikan gambar-gambar berikut. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Ya, yang pertama adalah salah satu energi alternatif yang berasal dari tumbuhan atau biasa kita kenal dengan biofuel. Yang kedua adalah gambar aktivitas penambangan minyak lepas pantai. Yang ketiga adalah aktivitas penambangan batu bara. Dan yang keempat adalah contoh-contoh energi alternatif berupa angin dan cahaya matahari. Dari gambar yang telah kita amati bersama, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, dapat kita simpulkan bahwa sumber energi terdiri atas dua. Satu, sumber energi yang terbarukan. Yang kedua, sumber energi yang tidak terbarukan. Saat ini, para ahli berusaha untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar berbasis fosil, antara lain dengan memanfaatkan berbagai energi alternatif seperti angin, cahaya matahari, panas bumi, bahan bakar tumbuhan atau biofuel, dan gas nitrogen. Tahukah kalian apa itu teknologi ramah lingkungan? Baik, untuk memahami konsep teknologi ramah lingkungan, perhatikan gambar berikut. Pada gambar A, kita mengamati penggunaan bahan bakar fosil pada bus.
Sedangkan pada gambar B adalah bus yang menggunakan energi cahaya matahari. Pada gambar A, bus menggunakan bahan bakar berbasis fosil, misalnya solar, sehingga menghasilkan asap sebagai bahan pencemar. Sedangkan pada gambar B, bus menggunakan energi alternatif cahaya matahari, sehingga dalam penggunaannya tidak menghasilkan zat sisa sebagai bahan pencemar. Dari kegiatan mengamati tadi, kita dapat menyimpulkan apa itu teknologi ramah lingkungan. Ya, teknologi ramah lingkungan atau biasa kita kenal dengan green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, yaitu teknologi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui serta menggunakan bahan bakar yang tidak mencemari lingkungan. Teknologi ramah lingkungan telah diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Yang pertama, kita akan mempelajari penerapan teknologi ramah lingkungan bidang energi. Penerapan teknologi ramah lingkungan bidang energi bertujuan untuk mencari sumber energi alternatif untuk masa depan. Apa saja? Yang pertama, penerapan teknologi ramah lingkungan bidang energi adalah pemanfaatan tumbuhan atau yang kita sebut dengan biofuel. Apa sih biofuel itu? Biofuel merupakan bahan bakar dari tumbuhan yang merupakan energi alternatif dari bahan organik, misalnya tumbuhan. Biofuel termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun jenis biofuel ada dua, ada bioetanol dan ada biodiesel. Berikutnya, penerapan teknologi ramah lingkungan bidang energi adalah biogas. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan biogas? Biogas merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari proses fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob. Misalnya, limbah organik dari hewan dan limbah yang berasal dari industri makanan. Yang berikutnya, yang ketiga, teknologi ramah lingkungan bidang energi adalah penerapan sel surya atau solar cell. Sel surya atau solar cell merupakan energi alternatif yang diperoleh dengan mengubah atau memanfaatkan energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan sel surya. Tahukah kalian bagaimana sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Perhatikan gambar berikut. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Kemudian elektron dihubungkan dengan sistem sehingga mampu menghasilkan energi listrik yang selanjutnya disimpan dalam baterai yang akan digunakan pada malam hari atau pada saat gelap. Panel surya memiliki beberapa keunggulan. Satu, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, menghasilkan energi yang cukup besar. Dan yang ketiga, dapat dipasang atau mudah untuk dipindah tempatkan. Penerapan teknologi ramah lingkungan bidang energi yang selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita kenal dengan hydropower merupakan energi alternatif dengan menggunakan energi gerak berupa aliran air untuk menghasilkan energi listrik. Teknologi ini memiliki keunggulan antara lain mampu menghasilkan energi yang besar, biaya yang sedikit,
kemudian tidak menghasilkan atau menghasilkan gas pencemar yang sedikit. Selain memiliki keunggulan, penggunaan hydropower atau pembangkit listrik tenaga air juga memiliki beberapa kelemahan. Apa sih kelemahannya? Antara lain, satu, akan banyaknya lahan beralih fungsi. Kemudian pengalihan tempat tinggal penduduk, juga menghasilkan emisi metana dan mengganggu ekosistem di air di daerah muara sungai. Penerapan teknologi ramah lingkungan bidang energi selanjutnya adalah pemanfaatan air laut, yaitu dengan memanfaatkan tenaga pasang surut air laut dan ombak. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga pasang air laut dan ombak dilakukan dengan membangun bendungan di sepanjang bibir pantai untuk mengambil energi dari aliran laut atau ombak untuk digunakan sebagai hydropower. Tahukah kalian bahwa pemanfaatan energi jenis ini sangat sedikit digunakan? Mengapa? Karena menggunakan biaya yang besar. Alat yang digunakan mudah rusak karena korosif atau perkaratan air laut dan badai. Selanjutnya, penerapan teknologi ramah lingkungan bidang energi adalah dengan memanfaatkan energi angin atau biasa kita sebut dengan wind power. Apa sih wind power itu? Pembangkit listrik tenaga angin adalah pembangkit yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menggerakkan turbin yang akan diubah menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi ini menjadi yang terbesar kedua setelah penggunaan energi cahaya matahari atau panel surya. Energi jenis ini ada dua. Ada pembangkit listrik yang dibangun di daratan dan ada pembangkit yang dibangun di laut atau di pantai. Di Indonesia sendiri, penggunaan angin sebagai energi alternatif sudah dikembangkan di daerah Nusa Penida di Pulau Bali dan di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, penerapan teknologi ramah lingkungan bidang energi adalah pemanfaatan energi panas bumi atau yang biasa kita kenal dengan geothermal. Apa sih geothermal itu? Geothermal merupakan penggunaan panas yang terdapat atau tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi untuk kemudian diubah menjadi energi listrik. Energi geothermal dapat diambil dengan menggunakan dua sistem. Yang pertama, sistem pompa panas geothermal. Dan yang kedua, sistem hidrotermal reservoir. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan bidang energi yang terakhir adalah penggabungan inti atom hidrogen atau yang kita kenal dengan istilah fuel cell atau hydrogen power. Fuel cell atau hydrogen power dilakukan dengan menggabungkan antara gas nitrogen dan oksigen yang akan menghasilkan H2O atau air dan energi panas yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian teknologi ramah lingkungan dan penerapan teknologi ramah lingkungan bidang energi. Semoga apa yang sudah Bapak jelaskan, Bapak sampaikan kepada Anda dapat kalian pahami dan dimengerti dengan baik. Selanjutnya, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang
Materi yang sudah kita bahas, Bapak minta silakan Anda mengerjakan yang pertama, fitur ayo kita cari pada halaman 208 dan fitur ayo kita diskusikan pada halaman 215. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan pelajari submateri tentang penerapan teknologi ramah lingkungan, bidang transportasi, lingkungan, dan industri. Pesan Bapak, teruslah belajar. Mulai dari mana kau berada, gunakan apa yang kau punya. Lakukan apa yang kau bisa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel portal Kukar Pintar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.